Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sehat semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang ibu absen dulu ya nak ya. Hadir. Siti Mabrurah. Hadir. Ainaya. Hadir. Bunga. Hadir. Aira. Hadir. Sundari. Hadir. Zilka Aidela. Hadir. Iis Dahlia. Hadir. Mirwanti. Hadir. Fadila. Yunita Haryani. Arobani. Masuk kegiatan kita, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya nak ya. Minirul pagi ini silakan pimpin doanya. Gerak. Mari kita baca doa. Doa selesai. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, Ibu mohon kalian berdiri semua untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Yang biasanya yang memimpin Indonesia Raya silakan berdiri di depan kelas. Silakan duduk kembali. Dengan kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, maka tentang langkah jiwa nasionalisme kita pada negara kita, negara Indonesia. Hari ini
pembelajaran 1 muatan hari ini yaitu bahasa Indonesia dan IPA. Sebelum Ibu memasuki materi, pada kegiatan sebelumnya kita belajar tentang apa? Tentang iklan. Iklan apa? Iklan disebut apa? Siapa yang bisa angkat tangan? Ya, Zeka. Iklan adalah pemberitahuan mengenai suatu barang atau jasa kepada masyarakat umum. Ya, iklan adalah pemberitahuan barang atau jasa kepada masyarakat umum. Selanjutnya, kemarin kita belajar tentang iklan apa? Media. Benar, iklan media cetak. Iklan media cetak biasanya berada di mana? Iklan media cetak itu biasanya berada di koran maupun majalah. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah siswa dan guru bersama-sama berdiskusi tentang materi iklan, siswa dapat menjelaskan kembali tentang iklan elektronik dengan tepat. Kemudian, setelah siswa berlatih mencari dan memilih contoh iklan elektronik dengan panduan guru, siswa dapat menuliskan kesimpulan, isi atau informasi dari iklan elektronik dengan tepat. Kemudian yang ketiga, dengan kegiatan menganalisis benda konkret, siswa dapat menganalisis zat penyusun minuman, lalu mengklasifikasikan ke dalam zat tunggal maupun zat campuran dengan tepat. Dan yang keempat yaitu dengan kegiatan percobaan, siswa dapat melaporkan hasil pengamatan sifat-sifat campuran dan komponen penyusunnya dalam kegiatan sehari-hari. Itulah tujuan pembelajaran kita. Kita hari ini akan belajar tentang iklan elektronik dan zat tunggal serta zat campuran. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar berikut itu, gambar sedang apa kira-kira? Anak sedang menonton televisi. Benar. Ibu mau bertanya, iklan yang ada di televisi itu termasuk iklan apa? Ya, benar sekali. Iklan yang berada di televisi itu salah satunya contoh iklan elektronik. Benar. Sekarang kita perhatikan video berikut ini. Siap? Perhatikan. Perhatikan video berikut ini. Belajar tema 9, subtema 2, penguatan bahasa Indonesia. Perhatikan video berikut ini, yaitu tentang iklan elektronik. Simak dengan baik di video ini ya. Agar lebih jelas. Oke, apa sih yang dimaksud dengan iklan elektronik? Iklan elektronik adalah pemberitahuan kepada masyarakat mengenai suatu barang atau jasa yang disampaikan oleh media elektronik. Nah, media elektronik yang kita kenal misalnya adalah radio, televisi, dan internet. Oleh karena itu, jenis iklan elektronik adalah iklan radio, iklan televisi, dan iklan internet. Iklan radio. Ciri-ciri dari iklan radio. Yang pertama, iklan hanya dapat diperdengarkan karena iklan radio hanya berupa audio atau suara. Yang kedua, unsur-unsur suara yang diperdengarkan pada iklan radio dapat berupa voice
manusia, dapat berupa musik dan efek suara. Contoh efek suara pada iklan radio, misalnya adalah suara gemericik air, suara semprotan, suara hembusan angin, dan sebagainya. Jenis iklan elektronik yang kedua yaitu iklan televisi. Ciri-ciri dari iklan televisi: yang pertama, menggunakan kombinasi suara, gambar, dan gerak. Yang kedua, karakteristiknya dapat dilihat dan didengar. Jenis iklan elektronik yang ketiga adalah iklan internet. Iklan internet merupakan iklan yang disampaikan melalui jaringan internet. Iklan tersebut dapat disampaikan melalui website, blog, maupun YouTube. Nah, ciri-ciri dari iklan internet. Yang pertama, dapat berupa iklan yang hanya dapat dilihat secara visual, ataupun bisa juga merupakan kombinasi dari audio atau suara dan visual. Yang kedua, iklan yang disampaikan dapat berupa video atau banner animasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan banner animasi atau iklan banner? Nah, iklan banner adalah iklan mini yang tersebar pada sebuah halaman website. Berikut ini contoh dari iklan banner. Dalam menyajikan iklan elektronik, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi agar tampilan iklan tersebut menarik dan mampu memengaruhi khalayak umum. Nah, berikut ini unsur-unsur iklan elektronik. Yang pertama, perhatian atau attention. Artinya, iklan elektronik harus mampu menarik perhatian masyarakat. Yang kedua, minat atau interest. Artinya, setelah ada perhatian, iklan mampu memunculkan minat pada masyarakat terhadap barang atau jasa. Yang ketiga, keinginan atau desire. Nah, setelah berminat, iklan mampu memunculkan keinginan masyarakat untuk membeli dan menggunakan barang atau jasa. Dan yang keempat adalah rasa percaya atau conviction. Artinya, iklan mampu memunculkan rasa percaya pada masyarakat terhadap keunggulan barang atau jasa yang ditawarkan. Dan selanjutnya yang terakhir adalah tindakan atau action. Artinya iklan mampu mendorong masyarakat untuk berpindah membeli dan menggunakan produk. Bahasa pada iklan elektronik sebenarnya sama saja dengan bahasa iklan lainnya. Berikut ini ciri-ciri bahasa iklan elektronik. Yang pertama, pilihan kata yang digunakan menarik, tepat, logis, dan sopan. Yang kedua, pilihan kata harus berdaya sugesti atau persuasif. Artinya, mampu mempengaruhi atau mendorong khalayak untuk mengikuti isi iklan. Yang ketiga, pilihan kata yang digunakan harus menunjukkan informasi yang dianggap penting. Dan yang keempat, pilihan kata harus sesuai dengan sasaran pengguna barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan elektronik dapat menyampaikan beberapa barang, jasa, layanan, ataupun agenda untuk mengikuti suatu kegiatan. Berikut ini adalah jenis-jenis iklan elektronik. Yang pertama, iklan politik. Yang kedua, iklan pendidikan. Yang ketiga, iklan kecantikan. Dan yang keempat, iklan makanan dan minuman. Selanjutnya, kita akan belajar menganalisis informasi isi iklan elektronik. Nah, kita perhatikan contoh penggalan iklan elektronik berikut ini. Penggalan iklan elektronik berikut ini menyatakan bahwa pasta gigi pasta akan menjadikan gigi bersih dan kuat. Selanjutnya, berikut ini contoh iklan elektronik pada halaman website. Iklan tersebut
Ayo angkat tangan. Ada yang berani? Iklan internet itu juga sama dengan iklan radio maupun iklan televisi. Kalau iklan internet, iklan yang penyebarannya melalui jaringan internet. Sama dengan juga televisi, iklan internet bisa berupa gambar dan juga suara. Bisa juga berupa banner atau hanya gambar. Pasti kalian kalau sering membuka internet kadang ada gambar kan tentang iklan dan nah, sampai sini masih ada yang ditanyakan atau tidak? Masih atau tidak? Sudah paham semuanya? Sudah paham semuanya? Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Nah, sudah semangat? Ibu akan bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu Ruh, Sakinah, sama Miniru dengan Mirwanti di sana. Kemudian ini Zilka, Enaya dengan Isdaria sini. Kemudian kelompok 3 Bunga, Aira dan Siti Nabila dengan Roni di sini. Nah, sekarang silakan berkelompok. Ayo jaga-jaga, geser dikit. Sudah siap? Kelompok 2? Kelompok 3? Nah, nanti akan Ibu kasih lembar kerja siswanya masing-masing kelompok. Jadi kalian kerjakan apa yang ada di lembar kerja dengan memperhatikan video yang akan Ibu putar, ya. Nah, sebelum Ibu putar videonya, silakan kalian tulis nama kelompoknya terlebih dahulu. Silakan kalian tulis nama kelompoknya terlebih dahulu. Sudah ditulis nama kelompoknya? Silakan tulis terlebih dahulu nama kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 siapa anggotanya? Kelompok 2, kemudian kelompok 3. Sudah semuanya ditulis nama kelompok? Sudah. Sebelum kamu mengerjakan yang ada di lembar kerja kalian, halo. Sebelum mengerjakannya di lembar kerja siswa, silakan perhatikan video tersebut untuk mengerjakan soal yang ada di lembar kerja kalian. Oke?
Siap? Silakan terlebih dahulu. Sudah? Ya. Apa tadi mereknya apa, medianya apa, kemudian waktunya berapa, terus isi iklannya. Nah, kalau ada yang belum paham boleh tanyakan ke ibu atau diskusikan dengan kawan sekelompoknya. Ini tahu? Bisa? Ini kelompok 2? Bisa? Nah. Kelompok 1? Bisa?
iklan elektronik, merek sosis Sonas, media elektronik, waktu 22 detik, isi iklan sosis Sonas. Pendapatmu mengenai iklan menarik dari suara dan gambarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok 1, anggota Arabani, Fadila, Siti Mabrurah, Mirwanti. Inilah hasil berdasarkan dari kelompok kami. Merek sosis Sonas, media elektronik, isi iklan menawarkan suatu makanan. Pendapatmu mengenai iklan sangat menarik dan ada musiknya dan sangat disukai banyak orang. Itulah hasil kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok 2, anggota Jilka, Aina, Yunita, Iis, Dahlia. Inilah hasil diskusi kami. Iklan elektronik, merek sosis Sonas, media televisi, waktu 20 detik. Isi iklan menawarkan suatu makanan sosis Sonas. Pendapatmu mengenai iklan menarik karena ada suara, gambar, dan gerakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Berdasarkan hasil diskusi kelompok 1, 2, dan 3, semuanya benar semuanya. Tepuk tangan dulu. Iklan tadi contoh iklan media elektronik, yaitu iklan televisi. Dalam iklan tadi menawarkan sebuah makanan ringan yang enak, yaitu menawarkan sosis. Dari pendapat kelompok 1, 2, dan 3, semuanya menjelaskan bahwa iklan tersebut sangat menarik. Karena dalam iklan tadi ada orang, ada suaranya, ada musiknya, dan juga ada gambarnya. Ditambah lagi dalam iklan tersebut orangnya bernyanyi dan juga menari. Jadi orang tertarik untuk memakan sosis tersebut. Nah, sekarang kembali ke tempatnya masing-masing. Sudah? Dari materi iklan tadi masih ada yang mau ditanyakan apa tidak? Tidak, kalian juga sudah bisa menuliskan kembali informasi yang ada di iklan. Sekarang Ibu mau bertanya, kalian pernah melihat kedua minuman ini di iklan? Pernah. Ibu sekarang mau tanya, dari kedua minuman ini manakah yang termasuk zat
tunggal ini terdiri hanya Air. sedangkan teh manis ini bisa dikatakan zat campuran karena zat penyusunnya lebih dari satu. Benar sekali. Apa saja zat penyusunnya ini? Ada teh, air, gula. Benar sekali. Nah, sekarang untuk menambah pengetahuan kalian, Ibu mau menampilkan video pembelajaran. Kalian perhatikan ya. Nah, tujuannya agar kalian dapat lebih lagi kalian bisa tahu bahwa apa itu zat tunggal, apa itu zat campuran. Biar lebih paham lagi. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam benda dalam kehidupan sehari-hari. Ya, perhatikan. Di sekitar kita banyak sekali benda-benda. Ada benda padat, ada benda cair, dan juga benda gas. Nah, benda-benda itu dapat menempati ruang dan memiliki massa. Artinya, benda-benda itu bisa diukur volumenya dan bisa ditimbang massanya. Nah, segala sesuatu yang memiliki massa itu kita sebut sebagai materi. Jadi di sini benda gas, benda cair, dan benda padat itu termasuk ke dalam materi. Cukup jelas ya apa yang dimaksud dengan materi. Nah, sekarang di sekitar ibu ada buku. Nah, ada pulpen, ada handphone, kemudian ada sebotol air minum, dan juga ada laptop. Menurut kamu, apakah benda-benda ini bisa disebut sebagai materi? Ayo coba pikirkan. Ya, jawabannya adalah benda-benda tersebut disebut materi. Karena apa? Karena dapat diukur volumenya dan ditimbang massanya. Sekarang, coba kamu lihat, ada benda apa saja sih yang ada di sekitar kamu? Apakah benda-benda tersebut termasuk materi? Coba pikirkan ya. Oke, sekarang kita akan menjelaskan ciri-ciri zat tunggal dan campuran dalam kehidupan sehari-hari. Ada zat tunggal dan campuran. Kita akan lihat perbedaannya. Zat tunggal adalah materi yang hanya tersusun atas satu jenis zat. Ada campuran, materi yang tersusun dari dua zat lebih. Yang perlu kita garis bawahi adalah satu jenis zat dan dua zat atau lebih. Ingat ya, zat tunggal satu jenis zat, contohnya ada emas murni, ada perak murni, kemudian ada juga gula, ada juga garam batu, kemudian ada kayu. Itu adalah contoh dari zat tunggal. Dia hanya satu jenis zat saja. Kalau campuran, apa sih contohnya? Hampir sebagian besar materi yang kita kenal itu merupakan campuran. Jadi campuran banyak sekali contohnya. Dua di antaranya adalah air teh manis dan es krim. Mengapa sih air teh disebut sebagai campuran? Kita lihat
menjelaskan tentang zat campuran? Ya, angkat tangan. Ayo, siapa yang berani angkat tangan? Angkat tangannya yang tinggi. Ru apa itu, Ru? Zat campuran komponen zat penyusunnya lebih dari satu. Ya, benar sekali. Zat campuran itu zat yang komponen penyusunnya lebih dari satu, bisa 2 atau 3 dan bisa lebih. Contohnya apa? Ayo. Air kopi. Apa? Air kopi. Air kopi. Data tadi Zirka bilang apa? Es krim. Iya, Naya apa? Air teh. Hah? Air teh. Ini Ru apa zat campuran? Ayo. Teh hangat bisa juga. Teh hangat juga termasuk zat campuran. Zat campuran tadi sudah dijelaskan bahwa zat penyusunnya lebih dari satu. Bisa penyusunnya bisa 2, 3, bahkan 4. Itu termasuk zat campuran. Zat campuran dibagi menjadi 2, yaitu zat campuran homogen. Ya, kalau zat campuran homogen apa? Campuran yang terdiri atas dua materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Ya, campuran homogen itu campurannya terdiri dari 2 atau lebih dan bisa menyatu dengan sempurna. Contohnya apa? Air sirup. Air sirup. Kemudian apa lagi? Teh manis termasuk campuran homogen atau heterogen? Homogen. Sekarang kita zat campuran heterogen, yaitu campuran yang terdiri atas 2 materi atau zat pembeda yang tidak dapat menyatu dengan merata. Contohnya apa? Air kopi. Benar, air kopi. Air kopi kalau kita aduk, alasannya kenapa alasannya kenapa bisa disebut dengan zat heterogen? Karena tidak dapat menyatu secara merata. Iya, tidak menyatu secara merata. Hal yang penting, orang tua kalian pasti pernah membuat air kopi kan? Lama-lama di bawahnya ada endapan kan? Nah, terpisah kan? Terpisah. Berarti tidak merata dengan sempurna. Selain air kopi, apa contohnya lagi? Hah? Air dan tepung. Air dan tepung. Air dan tepung itu kalau kita campur merata dengan sempurna apa tidak? Iya, berarti bukan. Berarti air dan tepung termasuk zat campuran heterogen. Kalau menyatu dengan sempurna itu disebut dengan zat campuran homogen. Tapi kalau tidak menyatu dengan sempurna disebut zat campuran heterogen. Tadi contohnya
Ambil dulu masing-masing airnya, ubah. Ambil nih. Minyak sayur dan sudah dapat semuanya? Alat dan bahannya semuanya sudah? Nah, sekarang kalian melakukan percobaan sesuai dengan langkah-langkah percobaan yang ada di lembah kerja kalian. Tuh, langkah-langkahnya yang pertama yaitu masukkan air ke dalam gelas plastik. Ya. Pak aja. Ini bisa airnya. Nah, itu masukin nih, kalau ini bisa. Langkah-langkahnya aja tuh di buat saja kalian. Sudah. Nah, itu masukkan. Tinggal larung. Ini bisa. Sudah? Masih ada yang bingung? Enggak? Paham? Ya, Sudah. Kemudian yang kedua tadi apa lagi? Apa yang dicampurkan? Minyak dengan air. Ini lagi kan satu sendok lagi. Dalam air. Ya, benar.
Larutan air dengan pasir itu apa? Larutan susu bubuk dengan air itu apa? Kalian diskusikan dan tuliskan hasil percobaan yang kalian lakukan tadi. Bisa? Bisa. Oke, ini kelompok 2 bisa? Bisa kan? Nah, kelompok 3 bisa? Sudah? Tahu larutan apa saja tadi? Tunggu. Kita tunggu dulu hasilnya di kalian diskusikan. Ayo tetap mati protokol kesehatan, ayo. Ini sudah kelompok 2 sudah menuliskan hasil percobaannya. Kelompok 1 sudah. Ayo, kenapa? Sudah semuanya? Belum. Kita kasih waktu 5 menit lagi kalau belum. Apa yang ada yang susah? Ya, ini kelompok 2 3 kesimpulan, kelompok 1 juga kesimpulan. Kelompok 3 sudah? Oh, kelompok 3 sudah. Sudah selesai, berarti kita nunggu kelompok 2 dan kelompok 1. Nanti perwakilan masing-masing kelompok 2 orang untuk mempresentasikan hasil percobaannya ya. 2 kelompok.
percobaannya. Yang lain perhatikan, karena masing-masing kelompok berbeda ya, mana yang mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota kelompok 3, alat dan bahan percobaan, air, susu, bubuk, pasir. Hasil percobaan perbedaan antara larutan susu bubuk dan larutan pasir. A. Sifat larutan susu bubuk tercampur. Tunjukin larutan susu bubuk dengan airnya mana? Jelaskan. B. Sifat larutan pasir tidak merata. C. Kesimpulan pasir tidak merata, sedangkan susu merata dengan sempurna. Berarti pasir adalah zat campuran heterogen dan susu bubuk adalah zat campuran homogen. Inilah hasil berdiskusi kelompok 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, tadi kelompok 3 mendapatkan larutan susu bubuk dengan air dan pasir dengan air. Yang dijelaskan dengan kelompok 3, larutan susu bubuk termasuk larutan homogen karena menyatu dengan sempurna. Sedangkan larutan pasir termasuk zat campuran heterogen karena tidak menyatu dengan sempurna. Kelompok 3 bagus menyampaikannya dan hasil percobaannya juga benar. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Sekarang kelompok mana yang mau tampil dulu? Nah, kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan hasil percobaan anggota kelompok 1, Arabani, Fadila, Siti Mabrurah, Mirwanti. Alat dan bahan percobaan: gelas plastik transparan 2, sendok air gula putih 1 sendok makan, bubuk kopi 1 sendok makan. Hasil percobaan perbedaan antara larutan gula dan larutan bubuk kopi. A. Sifat larutan gula. Larutan gula termasuk merata, tercampur merata. Berarti larutan gula dan air termasuk zat campuran homogen. B. Sifat larutan bubuk kopi. Larutan bubuk kopi tidak tercampur merata. Berarti larutan bubuk kopi dan air termasuk zat campuran heterogen. Kesimpulan: jadi larutan gula dan kopi tidak sama karena larutan gula tercampur merata, sedangkan larutan bubuk kopi tidak tercampur merata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk aku. Kelompok 1 tadi sudah menjelaskan tentang larutan gula dan larutan kopi. Berdasarkan percobaan kelompok 1, mereka bahwa larutan gula dan larutan kopi tidak sama karena kalau larutan gula tercampur dengan merata, kemudian larutan kopi tidak tercampur dengan merata. Dan juga dijelaskan bahwa larutan gula termasuk zat campuran homogen dan larutan kopi termasuk zat campuran heterogen. Sekarang kelompok 2 tampil maju ke depan. Silakan. Assalamualaikum
minyak sayur 1 sendok makan. Hasil percobaan perbedaan antara larutan garam dan larutan minyak sayur. A. Sifat larutan garam. Larutan garam termasuk zat campuran homogen karena tercampur sempurna. B. Sifat larutan minyak sayur. Larutan minyak sayur termasuk zat campuran heterogen karena tercampur tidak sempurna. C. Kesimpulan. Jadi, larutan garam termasuk zat campuran homogen karena tercampur sempurna. Dan sedangkan larutan minyak sayur termasuk zat campuran heterogen karena tidak tercampur sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hasil percobaan kelompok 2 juga dijelaskan bahwa larutan garam dan air termasuk zat campuran homogen karena tercampur dengan sempurna. Sedangkan larutan minyak sayur termasuk zat homogen, zat campuran heterogen karena tidak tercampur dengan sempurna. Jadi dapat kita simpulkan dari 3 kelompok tersebut. Nah, yang termasuk zat campuran homogen tadi apa saja? Air larutan gula, kemudian larutan garam dan susu bubuk. Kemudian yang campuran heterogen tadi apa saja? Larutan kopi. Larutan minyak sayur, kemudian larutan pasir. Kalian sudah bisa membedakannya kan? Sampai di sini masih ada yang mau ditanyakan apa tidak? Tidak? Sudah paham semuanya? Kalau sudah paham semuanya, karena hasilnya semuanya bagus, tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Dari materi iklan dan zat campuran tadi masih ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semuanya? Kalau sudah paham semuanya, Ibu akan memberikan post test untuk kalian kerjakan. Ya. Sudah mendapatkan semuanya? Kalau sudah, silakan kalian kerjakan. Jangan lupa kasih identitas kalian, nama dan juga nomor absen. Nah, kerjakan. Ibu beri waktu 15 menit. Sudah selesai semuanya? Sudah. Sudah, postanya boleh dikumpulkan. Tetap dari sini dulu. Ya, kumpulkan.
Tunggukan. Semuanya sudah mengumpulkan kan? Semuanya? Sekarang kita ambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ibu mau tanya dulu, siapa yang berani menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Yuk. Hari ini kita belajar tentang apa? Baiklah, hari ini kita belajar tentang apa? Iklan. Pintar, tentang iklan. Kemudian zat tunggal dan zat tunggal. Iklan apa yang kita pelajari hari ini? Iklan media elektronik. Ada berapa? Ada 3. Siapa yang berani menyebutkan? Oke, ini Zulka. Radio, televisi, dan internet. Ya, iklan elektronik dibagi menjadi 3, yaitu iklan radio, iklan televisi, dan iklan internet. Masing-masing kalau iklan radio hanya dapat didengar. Kemudian kalau iklan televisi dapat didengar melalui suara dan juga dapat dilihat dengan adanya gambar. Kemudian kalau iklan internet hampir sama dengan iklan televisi, tapi bedanya kalau iklan televisi disiarkan melalui media televisi, kalau iklan internet disiarkan melalui jaringan internet. Sekarang apa lagi yang kita pelajari? Zat tunggal dan zat campuran. Kalau zat tunggal itu tadi apa? Contohnya benar, air mineral. Zat tunggal itu zat yang komponen penyusunnya hanya satu saja. Tadi sudah dijelaskan sama Miniro. Contohnya air mineral. Contoh yang lain apa saja? Emas, benar. Apa lagi? Gula, apa lagi? Garam, terus? Perak, bisa. Itu termasuk zat tunggal. Sekarang zat campuran. Zat campuran itu apa? Kopi, teh, dan campuran yang komponen penyusunnya lebih dari 1. Oke, benar sekali. Zat campuran yaitu zat yang komponen penyusunnya lebih dari 1. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, bahkan lebih. Contohnya tadi apa? Air kopi, Air kopi, kemudian air teh, kemudian es krim, kemudian sirup. Ada lagi? Sebagian besar dalam kehidupan kita sehari-hari ini termasuk zat campuran. Zat campuran tadi juga dibagi menjadi 2, yaitu zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Kenapa sih kalau dibilang zat campuran homogen? Alasannya apa? campuran yang terdiri atas 2 materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Nah, benar sekali. Campurannya, larutannya bisa menyatu dengan merata. Kemudian kalau heterogen, ayo siapa yang berani? Ya. Campuran yang terdiri atas 2 materi atau
Benar, campurannya tadi hari lebih dari 2 yang tidak dapat merata dengan sempurna. Kita tadi juga sudah melakukan percobaan. Zat campuran homogen tadi contohnya apa? Larutan gula, kemudian larutan garam, kemudian larutan susu bubuk. Tadi dari percobaan kita yang termasuk zat campuran heterogen apa? Larutan minyak sayur, kemudian larutan pasir, kemudian larutan kopi. Jadi kita sampai sini sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi. Senangkah kalian belajar hari ini? Nah, untuk pelajaran selanjutnya silakan kalian pelajari pembelajaran yang kedua, yaitu muatannya bahasa Indonesia dan SDGP. Kalian pelajari dulu di rumah. Besok kita belajar pembelajaran kedua. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu, sebaiknya kita menutup dengan doa. Hari ini siapa yang memimpin doa? Zilka. Oke? Kita pimpin doa pada hari ini. Siap, gerak. Mari kita baca hamdalah. Beri salam kepada ibu guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang dengan hati-hati. Dan jangan lupa sampai rumah mencuci tangan terlebih dahulu.